Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Ekonomi Pendidikan, sebelum menyampaikan materi, semoga Bapak dan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Zaki Ansori, NIM 202073 dari kelompok 3, akan menyampaikan materi tentang mengidentifikasi imbal balik pendidikan. Langsung saja, dalam mengidentifikasi imbal balik pendidikan, itu ada 3 topik pembahasan, yaitu imbal balik pribadi versus sosial, pendidikan dan penghasilan, dan estimasi tingkat pengembalian pendidikan. Untuk yang pertama, yaitu imbal balik pribadi versus sosial. Secara rasional, individu akan melakukan investasi pendidikan jika manfaat yang didapatkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dan imbal balik pendidikan pada individu atau pribadi terletak pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Artinya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang ini bagi manusia, yaitu karena pendidikan akan meningkatkan taraf hidup manusia. Manusia yang berpendidikan akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan ke depannya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi penghasilan yang didapatkan. Karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Untuk timbal balik pendidikan terhadap sosial itu merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik, dan membantu siswa mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Ada pendapat umum masyarakat terhadap pendidikan, terkhususnya masyarakat luas. Menurut masyarakat, bahwa semakin berpendidikan, maka makin baik status sosial seseorang dan penghormatan masyarakat terhadap orang yang berpendidikan lebih baik daripada yang kurang berpendidikan. Orang yang berpendidikan diharapkan bisa menggunakan pemikiran-pemikirannya yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Orang yang berpendidikan diharapkan tidak memiliki kecenderungan orientasi materi atau uang, apalagi untuk memperkaya diri sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu pendidikan dan penghasilan. Dalam konsep tingkat pengembalian investasi pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan penghasilan. Secara umum saja terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya tentu semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan orang yang kurang atau tidak berpendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu estimasi tingkat pengembalian pendidikan. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara berkembang pada umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi daripada investasi modal fisik, yaitu 20% dibanding 15%. Dan sementara itu di negara maju, nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi modal
fisik, yaitu 9% dibanding 13%. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang, relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan, sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi. Baiklah, mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.